Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 ya anak-anak. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Ayo berdiskusi. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan gurumu bercerita, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram yang telah disediakan. Diskusikanlah dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Dengarkan kembali cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama pada diagram berikutnya. Paragraf 1, ada gagasan pokok, gagasan pendukung, gagasan pendukung, gagasan pendukung, gagasan pendukung, gagasan pendukung ya. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Paragraf 2, di sini ada gagasan pokok. Gagasan pendukungnya ada 6 ya anak-anak. Sampaikan lagi hasilnya kepada temanmu. Apakah hasilnya sama? Kali ini kamu harus menyampaikan hasilnya kepada gurumu. Paragraf 3, gagasan pokok. Gagasan pendukungnya ada 6 ya anak-anak. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Ayo menulis. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita ini? Berikut adalah beberapa contohnya. Ayo kita kenali beberapa di antaranya. Sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sampai menu sarapan favorit. Nasi kerawuk adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Wah, banyak sekali ya makanan di Indonesia ini. Apa yang ingin kamu ketahui tentang keberagaman makanan tradisional Indonesia?
Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Ayo mencoba. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan: membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahan: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang terdetak. Langkah kerja: 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. 2. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. 4. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika meletakkan piring kaca? 2. Ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Benda lain untuk dicoba. Cobalah sepotong kayu, logam, atau kapas dan letakkan pada posisi yang sama seperti piring kaca dan gabus. Dengarkan bunyi yang terjadi. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tentang bunyi tadi? Diskusikan dengan kelompokmu. Tulis laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja kamu lakukan. Laporan percobaan, pemantulan dan penyerapan bunyi. Nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, kesimpulan. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran hari ini? Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh makanan tradisional Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu. Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Sekian, terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.